Eh, Halo Pak Bakti, kami dari kelompok 2 membahas regresi non-linear. Saya Muhammad Riyad dengan NIM 522 400 18. Saya Dwi Gunulang dengan NIM 522240030. Saya Alia Moralita dengan NIM 5224003. Saya Rishulia Devina Tambayong dengan NIM 5224021. Tahapan utama yaitu deskripsi data. Dataset ini berisi laju pertumbuhan penduduk pada 38 provinsi di Indonesia yang periode waktunya 1971 hingga 2024. Sebelumnya kami mendapatkan data ini dari BPS, yang dimana sebelumnya juga dari data yang kami kumpulkan, yaitu berupa persen, terus kami rubah ke desimal. Lalu dengan beberapa rincian, yaitu beberapa variabel, yaitu provinsi, periode, laju, serta tahun. Berikut berupa datanya yang bisa kami tampilkan. Lalu selanjutnya, pada identifikasi masalah, laju pertumbuhan penduduk berubah sepanjang waktu dan seringkali polanya itu mengalami penurunan yang nggak linear. Jadi terdapat beberapa tahun itu dia itu turunnya sangat ekstrim, yang dimana hal ini cocok dibuat pada model kami. Ya. Terus selanjutnya, pada persiapan data, kami mengubah data dari wide ke long, lalu menyamakan tipe data agar tidak error, serta mengambil tahun akhir dari kolom periode. Lalu ada tambahan catatan, di sini kami mengambil fokus analisisnya di daerah istimewa Yogyakarta, guna memperoleh hasil yang terukur dan dapat diinterpretasikan secara konsisten. Berikut merupakan data yang kami bisa tampilkan pada Provinsi DKI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, saat ini saya akan masuk pada tahapan eksplorasi data analisis. Jadi, tujuan dari tahapan ini yaitu untuk memahami bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Yogyakarta berubah dari waktu ke waktu dan melihat apakah ada variasi atau pola khusus. Nah, di sini hasil dari EDA-nya di sini dihasilkan bahwa yang pertama rata-ratanya yaitu di 0,0103 atau sekitar 1,03%, yang artinya pertumbuhan penduduk stabil tanpa ada nilai ekstrim. Kemudian mediannya itu ada di 0,011 atau sekitar 1,1%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata, yang menandakan nilai tipikalnya berada di sekitar angka ini. Kemudian selanjutnya maksimum yaitu 0,0124 atau 1,24%, yang merupakan nilai tertinggi tetapi tetap dekat dengan rata-rata, yang artinya tidak ada lonjakan yang begitu besar. Kemudian berikutnya nilai minimumnya itu 0,0077 sekian, yang merupakan nilai terendah yang sedikit menarik rata-rata turun, namun tetap dalam rentang yang stabil karena masih dekat dengan rata-rata. Kemudian di sini standar deviasinya yaitu sekitar 0,0016, yang menunjukkan bahwa variasi antar tahun sangat kecil dan tidak ada outlier. Nah, dari hasil EDA ini dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Yogyakarta itu stabil dan distribusinya itu juga bersih tanpa adanya nilai yang ekstrim, dan polanya itu akan melengkung turun lalu naik, yang membuat dataset ini cocok ditangani dengan pendekatan non-linear. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan visualisasi. Di sini terdapat 3 visualisasi. Visualisasi yang pertama yaitu histogram. Histogram ini menunjukkan seberapa sering nilai pertumbuhan penduduk muncul, di mana nilai dibagi ke beberapa kelompok, lalu dihitung frekuensinya. Dari histogram ini kita bisa tahu bahwa data tidak menyebar luas, tidak ada nilai ekstrim, dan nilai dominannya terkumpul di sekitar 1% dari sini. Nah, artinya pertumbuhan penduduk Yogyakarta itu stabil dan konsisten. Kemudian visualisasi kedua yaitu line chart yang menjelaskan tren laju pertumbuhan penduduk per periode. Grafik ini membandingkan tiap nilai pertumbuhan dengan rata-rata dan batas normal, di mana garis biru merupakan rata-ratanya, kemudian setiap titik merah itu merupakan nilai tiap periode. Terlihat pola menurun sampai 2010, lalu naik kembali di sini sampai 2020-an ke atas. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ini tidak konstan, akan tetapi berubah secara bertahap. Semua titik masih dalam batas normal, yang artinya tidak ada nilai ekstrim juga, dan perubahan yang terjadi itu masih bisa dikatakan wajar secara demografis. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu visualisasi bar chart, di mana grafik batang ini membandingkan pertumbuhan setiap periode sensus. Terlihat bahwa periode 1971 sampai 2010 memiliki
memiliki nilai yang rendah. Sementara setelah tahun 2010 ke atas, batangnya ini lebih tinggi dan meningkat dengan stabil. Kesimpulannya dari visualisasi ini yaitu tahun 2010 adalah titik terendah, namun setelah itu Yogyakarta masuk fase pertumbuhan baru yang lebih positif dan variasi antar periodenya juga tetap kecil yang artinya data ini stabil dan tidak bergejolak. Selanjutnya kita masuk pada bagian membangun model regresi nonlinear. Nah, mengapa kita memakai model ini? Karena dari eksplorasi data sebelumnya, laju pertumbuhan penduduk Yogyakarta itu tidak konstan, di mana polanya menurun dahulu, kemudian naik lagi. Nah, karena itu kita tidak bisa memakai model linear biasa atau model eksponensial. Sebagai gantinya, kita menggunakan model polinomial karena model ini dapat membentuk garis yang melengkung mengikuti pola data. Dalam model ini kita menggunakan rumusnya itu laju sama dengan B0 tambah B1 kali tahun tambah B2 kali tahun kuadrat. Di mana B0 adalah angka awal, kemudian B1 adalah pengaruh tahun, dan B2 adalah pengaruh tahun yang dikuadratkan yang membuat garisnya bisa melengkung. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung melalui kodenya. Di mana di sini kode yang pertama itu membangun model dengan memprediksi laju pertumbuhan berdasarkan tahun dan tahun kuadrat dari dataset di Prof. Kemudian di sini setelah itu output menunjukkan model dengan memprediksi laju pertumbuhan berdasarkan tahun dan tahun dari dataset tersebut sehingga menghasilkan residualnya di sini bisa dilihat bahwa nilai residualnya kecil, artinya selisih antara prediksi data dan data yang asli itu cukup rendah sehingga model ini bisa digunakan. Dan di sini juga terdapat 3 koefisien yaitu intercept yang merupakan nilai awal kurva. Kemudian ada poli tahun pertama dan poli tahun kedua. Yang poli tahun pertama merupakan pengaruh linear dari tahun dan kedua merupakan pengaruh kuadratik. Nah, semua koefisien bernilai negatif dan koefisien kuadratiknya positif, maka bentuk grafiknya nanti akan turun terlebih dahulu, setelah itu baru akan meningkat lagi. Dan ada beberapa indikator tambahan di sini seperti residual standard error yang bernilai 0,00957 sekian, yang menunjukkan bahwa prediksi ini merupakan prediksi yang akurat karena bisa dikatakan bahwa nilai ini merupakan nilai yang cukup kecil. Kemudian di sini multiple R square-nya sama dengan 0,7452 dan adjust R square-nya sama dengan 0,6724 yang artinya model ini bisa menjelaskan sekitar 67% sampai 74% pola data. Setelah itu F statistiknya atau p-value-nya di sini kita dapat di angka 0,0835 yang artinya model ini secara keseluruhan bermakna dan cocok menggambarkan pola dinamika pertumbuhan penduduk di daerah wilayah Yogyakarta. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke uji statistik model, di mana uji statistik model ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai apakah model regresi nonlinear yang sudah dibangun sebelumnya itu tuh memenuhi asumsi-asumsi. Uji statistik yang pertama yang dilakukan itu ada residual dan normalitas. Seperti yang dilihat di sini, ini merupakan ada titik-titik residual dan ada juga garis referensi. Nah, normalnya tuh sebenarnya titik-titik residual ini tuh mengikuti pergerakan garis referensi. Tetapi karena titik-titik ini ada berbentuk datar di angka 0, itu berarti residual model kami itu sangat kecil dan model polinomial yang kami gunakan itu sangat pas dengan data sehingga residualnya hampir nggak ada. Nah, bisa dilihat bahwa di sini tuh berdasarkan uji Shapiro-Wilk hasilnya tuh mendekati angka 1 di mana data itu berdistribusi normal dan p-value-nya itu lebih dari 0,05 yang berarti kita itu dapat harus menerima hipotesis 0, yaitu bahwa residual itu berdistribusi normal. Setelah itu ada homogenitas di mana di sini chi-square-nya itu 0, df-nya itu 1 dan p-value itu 1. P-value 1 ini itu sangat besar sehingga kita tidak ada bukti untuk menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa varians residual itu konstan. Nah, selanjutnya itu ada autokorelasi di mana di sini kita memakai uji Darwin-Watson dan nilainya itu ada di 1,9 yang di mana itu hampir sama dengan 2, di mana kalau hampir sama dengan 2 berarti tidak ada autokorelasi di dalam model ini. Nah, sedangkan p-value-nya itu lebih dari 0,05 yang berarti modelnya itu tidak ada autokorelasi dan dia itu bersifat independen. Yang ketujuh itu ada evaluasi model. R square-nya menunjukkan bahwa 74,5 yang berarti itu kecocokannya, sedangkan 25%,5-nya itu mungkin tidak bisa dinyatakan dalam tahun, bisa saja oleh faktor ekonomi dan lainnya. Dan untuk MAPE dan MSE-nya di sini menunjukkan di angka 6,29% yang berarti errornya itu ada di titik sangat terendah yaitu kurang dari 10%. Selanjutnya saya akan bahas mengenai visualisasi model nonlinear. Berdasarkan visualisasi ini menggambarkan hubungan antara tahun akhir periode dengan laju pertumbuhan pada provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Terdapat titik warna biru ini menunjukkan
data asli dari tahun 1971 sampai 2024 dan warna garis merah menunjukkan hasil prediksi dari model regresi polinomial orde 2. Polinomial orde 2 ini merupakan model statistik yang memetakan hubungan antara variabel X dan variabel Y yang dapat membentuk pola melengkung dengan masukkan komponen X dan komponen X kuadrat yang mampu menangkap pola naik turun atau bentuk kurva U yang tidak bisa ditangkap oleh regresi linear biasa. Dalam visualisasi ini, mampu mengikuti pola data dengan baik dan mampu menangkap perubahan laju pertumbuhan dan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil analisis statistik dan visualisasi, model regresi polinomial orde 2 ini merupakan model yang terbaik untuk melihat hubungan antara tahun dan laju pertumbuhan penduduk di daerah atau di provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan tingkat model yang hampir mendekati 1, yang dengan kata lain model yang dilakukan baik dan memiliki tingkat error yang rendah, dan pola kurva yang dihasilkan sesuai dengan data historis yang mengalami penurunan di sekitar tahun 2000-an, namun dapat kembali meningkat di setiap tahun berikutnya. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih.